Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin di Opsiana Podcast di Daily Opsia. Kali ini gue pengen announcement dulu, mungkin 2 minggu ke depan gue gak akan upload konten yang reguler karena gue lagi mengatur konten untuk tahun 2022 dan juga gue menyesuaikan dengan pekerjaan gue. Tapi tenang aja, Daily Opsia akan tetap menemani teman-teman karena ini ya konten yang spontan sih, jadi gue bisa buat kapan aja selama gue mau. Tenang aja teman-teman, di episode kali ini gue nggak akan bahas hal itu karena itu cuma sebatas announcement. Nah, di episode kali ini atau di Daily Opsia kali ini gue pengen membahas tentang Sandwich Generation. Oke, jadi apa itu Sandwich Generation? Sandwich Generation itu adalah sebuah generasi yang menopang dua generasi yang lain, yaitu generasi di atas dia dan generasi di bawah dia. Biasanya ya, Sandwich Generation itu berhubungan erat dengan yang namanya financial, di mana sandwich generation ini menopang secara keuangan orang tuanya, tapi dia juga harus menopang keluarganya, yaitu anak-anaknya. Hal ini menjadi cukup booming ya, karena memang kebanyakan terjadi di generasi kita, bahkan bisa dibilang generasi gua ya. Dan jujur gue pun mengalami hal ini dan gue berpikir gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, karena hal ini akan sangat berimpact kepada gue di masa depan jika tidak gue selesaikan. Setelah gue mengalami hal ini, gue coba menelaah dari beberapa sumber, beberapa teman gue dan juga ya sumber-sumber lain di internet, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Salah satu penyebab yang bisa dibilang cukup menjadi masalah adalah kurangnya edukasi finansial atau kurang melek secara finansial dari generasi sebelumnya, which is dari generasi orang tua kita. Kemudian dilanjutkan juga dengan kurangnya edukasi atau kurang melek finansial dari generasinya kita, sehingga hal ini sangat berimpact kepada kehidupan keuangan dari dua generasi tersebut. Di awal tadi gue bilang gue mengalami yang namanya sandwich generation. Sebenarnya belum bisa dikatakan sandwich generation karena gue belum memiliki keluarga sendiri dan belum memiliki anak. Tapi bisa dibilang gue sudah mewanti-wanti apabila gue memiliki anak, gue akan mengalami hal ini. Oleh karena itu, beberapa tahun ke belakang, hal ini menjadi salah satu agenda yang benar-benar gue pelajari, benar-benar gue kejar gimana sih solusinya agar kedepannya nanti gue tidak mengalami yang namanya sandwich generation. Karena bisa dibilang gue punya potensi yang cukup besar untuk mengalami hal ini. Usut punya usut, gue menelaah lagi apa penyebabnya. Kan penyebabnya tadi adalah kurangnya edukasi finansial atau bisa bilang kurang melek finansial ya. Oleh karena itu, beberapa tahun ke belakang gue mengedukasi diri gue sendiri tentang yang namanya financial. Bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana cara melunasi hutang dengan baik. Bahkan yang lagi booming di tahun 2020 itu udah gue lakukan sebelumnya, yaitu berinvestasi. Setelah gue mengedukasi diri gue sendiri, 1 tahun ke belakang barulah gue mulai mengedukasi orang tua gue tentang yang namanya edukasi finansial. Di sini gue bisa bilang ini adalah long journey. Karena gue bukan cuma harus menyelesaikan masalah yang memang sudah ada sebelumnya, tapi gue juga harus memberikan edukasi biar kedepannya itu masalah-masalah seperti ini tidak muncul lagi. Setelah 3 tahun gue mendalami yang namanya financial planner, financial education, gue akhirnya bisa dibilang sudah berhasil menyelesaikan masalah keuangan dari pribadi gue sendiri, ditambah dengan 20% permasalahan keuangan dari orang tua gue. Dan yang bisa dibilang paling membantu dari semua ilmu finansial di sini adalah financial planner, di mana kita itu merencanakan keuangan kita entah dari hari ini, kemudian besok, bahkan beberapa bulan kemudian. Gue berusaha merencanakan sebaik mungkin. Menurut gue setelah pengalaman 3 tahun ini, perencanaan keuangan itu adalah salah satu hal yang harus kalian terapkan, karena hal ini bisa berdampak kepada sektor keuangan yang lain kayak investasi kalian, bagaimana cara kalian melunasi hutang, dan masih banyak lagi. Kalian gak perlu menguasai menurut gua, tapi kalian setidaknya harus tahu basicnya aja dan juga kalian mulai menerapkan. Tapi yang paling penting adalah setelah kalian merencanakan, kalian harus benar-benar berani mengeksekusi. Karena percuma, buat apa kalian rencanain tapi ujung-ujungnya kalian gak mengeksekusinya. Kalian malah tergoda dengan nafsu kalian, kemudian financial planning kalian jadinya kacau karena kalian gak mengikutinya.
Menurut gue sandwich generation itu adalah salah satu kondisi yang bisa banget dicegah. Cuma orang itu nggak mencegah karena tidak menyadari hal tersebut. Kalian juga perlu nih komunikasi dengan orang tua kalian. Kalian telah dulu nih kira-kira masalah keuangan apa yang sedang menimpa mereka, sehingga kalian itu ketika belum menikah setidaknya kalian udah bisa mulai menyicil masalah-masalah tersebut. Tapi yang paling penting adalah kalian harus mengetahui dulu nih masalah keuangan pribadi kalian. Kalian coba selesaikan dulu tuh masalah keuangan kalian. Kemudian setelah sudah mulai membaik, barulah kalian membantu keuangan dari orang tua kalian. Ya, kalau kata orang, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Sebenarnya kalau kita bahas soal sandwich generation ini bakalan panjang. Jadi ini bisa dibilang salah satu pembukanya. Mungkin gua akan membahasnya lain waktu lagi. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Ditunggu untuk daily opsi lainnya dan pembahasan tentang sandwich generation lainnya.